the so I think it's okay for you to if sometime come to the 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 campus to meet me to discuss about what will you develop for your digital literacy content. So I think it's a good opportunity to develop your final assignment. The final assignment will be delivered or will be assigned for individual. Jadi tugas akhirnya nanti akan kita mulai kembangkan teman-teman. Sudah punya ide untuk pengembangan, silakan mulai memikirkan, dan kalau misal mau diskusi di kampus, teman-teman silakan nggak usah takut nanti kita diskusi di ruang saya atau di mana gitu ya. Jadi kita terbuka lah. Kalau mau diskusi online juga nanti kita bisa gunakan Zoom atau Classroom yang ada. Okay, so yeah, that's it for the introduction. Based on the lesson plan, we will have a bit like a workshop to do some computer thing in this meeting. As the lesson plan stated, that we will have Microsoft Word. So I hope you have prepared on Microsoft Word. We will do some management reference, and doing some bibliography, content, a table of content, table of picture, and we will do something like that. And in the 10 and the 11, we will do some programming. I still trying to find some the best program to do the programming. And then in the last in the 11 meeting, we will do some maybe every program that you can use to help in teaching, especially for teaching science. Here we are. Okay, where is my Word? Okay, before we start, any questions? I think still early. I think good so far. Where is it? This is what we call it, Microsoft Word. For me myself, I use the Microsoft 365. I did subscribe. I pay for the subscription because I need to have a license for the Microsoft Office for several of my laptops. For this laptop, and I have my laptop at my home. I need the license. So saya membeli lisensinya per tahun sih. Sebenarnya bisa beli yang langsung dipakai untuk selamanya. Dan bahkan mungkin teman-teman masalahnya kemarin laptop saya tidak ada tambahan itu. Laptop saya hanya punya Windows gitu, Windowsnya Ori gitu aja. Beberapa laptop sekarang sudah disertai Windows dan bahkan Office-nya gratis dan Office-nya sekali aktivasi bisa dipakai for lifetime. So I think nowadays is you have more better option when you try to buy a new laptop or computer. Unlike when I was in university in about
10 years ago ya. Yeah, 10 years ago I was in mathematics department ya, and undergraduate, and yeah, still quite rare ya to have a laptop or computer with pre-installed Windows ya. Jadi masih jarang ada laptop atau komputer yang sudah ada Windows aslinya. Nah, saya dulu termasuk yang beli awal-awal itu, jadi harganya juga lumayan gitu. Nah, sekarang bahkan Office sudah ada, jadi saya rasa ya kita usahakan lah ya, kita menghindari bajakan-bajakan seperti itu. Karena kalau aplikasinya bisa resmi ya, teman-teman akan bisa dapat update yang berkala dan tetap tetap update ya tampilannya dengan bagus. Oke. Jadi ini ya yang akan kita coba ya. Kita buka halaman new page ya. Mungkin barcode-nya saya hilangkan ya supaya tidak mengganggu. Oke, jadi di atas ini ya ada file itu yang tadi ya, ada file itu yang tadi ya, yang kita lihat tadi, untuk buka file atau save atau print ya, print di sini, mengekspor ya, mengekspor itu bisa dijadikan PDF, bisa dijadikan video atau ya sesuatu kebutuhan lah ya. Kemudian untuk kontribusinya saya rasa tidak ada masalah ya. Cuma di sini ada tambahan draw ya, jadi enaknya zaman sekarang ya, apalagi misal teman-teman punya laptop yang full screen, nah itu bisa membantu langsung ya. Apalagi kalau saya kadang butuh apa namanya, tanda tangan digital, saya biasanya menggunakan ini ya. Dan kebetulan di Android saya juga pakai akun yang sama, so I use it with the same license, and I think ya so far so good lah ya kalau resmi itu ya. Tapi ya saya juga dulu juga jujur ya, saya dulu mungkin zaman mahasiswa ya, ya Windows-nya saya asli, tapi Office-nya waktu itu masih bajakan ya, karena nggak ya, karena tabungannya cuma cukup sampai beli yang Windows aslinya. Untuk Office-nya belum seperti sekarang. Oke ya, jadi ada itu. Udah, sekarang kita fokusnya untuk membuat daftar gambar ya, daftar isi, dan daftar tabel. Mungkin teman-teman ada yang sudah pengalaman, sudah pernah daftar isi otomatis, daftar gambar otomatis, daftar tabel otomatis. Mungkin ada yang sudah pernah. Ya, buat apa? Daftar isi otomatis. Apa? Daftar isi. Ya, daftar isi Hamdani. Oke. Kalau yang lain, cuman Hamdani aja atau yang lain juga sudah pernah? Daftar tabel. Pernah daftar isi juga. Daftar isi. Jadi sebagian besar mungkin yang sering daftar isi ya. Jadi kalau daftar tabel, daftar gambar ya, nah itu sebenarnya kurang lebih sama. Sebentar, saya lagi.
Nah, itu. Oke, bentar ya. File yang bisa kita edit. Nah, ini misalkan. Oke, misal ya, ini contoh aja ya. Oke, I think I will share this apa ya, file ya in the classroom. Yeah, so you will have opportunity to do some editing in this. Yeah, so we will do some what is it, table of content ya, data receipt. Oke. Ya, sudah saya upload ya, silakan kalau mau di download. Nah, kita akan coba menggunakan data receipt dari sini ya. Nah, ini sebenarnya kita tinggal mengecek apakah data receipt-nya itu sudah mengikuti style yang kita buat ya. Nah, misal ini sebenarnya kita bisa buat style sendiri ya. Jadi misalkan ini mau kita mohon maaf Bapak, tapi share screen-nya buram sekali Pak di layar kami. Oke. Bentar. Saya belum share screen-nya. Ya, karena terlalu kecil mungkin. Oke. Ya. Ya, jadi misal pertama gambar pengesahan ya. Kita buat stylenya itu dari isi. Saya juga sedikit lupa mungkin ya. Nanti mungkin bisa. Oke. Kita akan simpan semuanya itu menggunakan style seperti ini. Ya. Nah, ini juga nanti kita bisa rubah di bukunya ya, di editing. Ini versi cepatnya aja ya, jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan.
So I think rangkaiannya penting. Nah, oke, kita sudah minimalnya itu ya, nanti bisa ditambahkan teman-teman. Kalau ada kesulitan nanti kita coba. Sekarang kita bisa masukkan ya. Nah, gimana masuk? Hamdani? Oke. Gimana cara masukkan daftar isi ini? Ketika sudah stylenya sudah kita kunci, kita kemana? Di reference, Pak. Oke, ya reference. Nanti kita akan banyak main-main di reference ya. Kalau tidak mau. Nah, itu sudah kelihatan ya harusnya. Kalau teman-teman di situ ada di pojok kiri ya. Pojok kiri di sini ada reference. Nah, ini dia pakai heading yang dari template ya. Kita mau bisa dan nah ini ya. Jadi sendiri itu adalah nomor 1 ya biasanya. Nah, di sini nomor 1 ada 1, 2, 3, heading 1, heading 2, heading 3. Ya. Saya pakai heading satunya itu bab ya. Jadi mungkin ada subbab, ada subbab gitu misal ya. Ini kita kasih nomor 1. Ini kok recordingnya stop. Oke. Nanti di nggak apa-apa sih. Saya juga ngerekam sih ya pakai OBS saya. Nanti juga saya upload yang saya sudah record. Ya, simple ya. Jadi sebenarnya ini juga kalian cari di internet juga bisa ya. Jadi ya tapi sesuai RPS ya kita coba ya, kita demokan. Mungkin teman-teman bisa nyoba. Ada yang berhasil atau ada masalah? Yang ada masalah silakan. Ya. Nah, tadi kan sementara sampai bab 3 ya. Sementara sampai bab 3. Nah, saya akan lanjutkan ke bab 4 dan bab 5. Bab 3, bab 4. Nah, ini kenapa saya gini kan ya? Supaya yang keluar di daftar isi lengkap ya. Dan kalau nggak diginikan, yang keluar ke daftar isi nggak lengkap biasanya. Oke, bab 4 sudah. Omong-omong ini adalah penelitian saya ketika saya baru jadi dosen ya. Jadi, masih berantakan sekali. Nah, oke, saya sudah oke, ini sudah otomatis ya? Oh, ini belum otomatis. Nah, gimana cara mengupdate? Ya mengupdate-nya ya tadi ya, tinggal ditambahkan kita tambahkan stylingnya tadi, kita masukkan stylingnya tadi, kemudian di sini kita tinggal update ya, update-nya tinggal klik kanan, update field, ya, tinggal update entire, ya entire lah ya, kita kan nambah baru. Nah, nambah ini, gitu. Ya, aman ya. Nah, sekarang gimana menambahkan subbab ya, yang masuk ke dalam. Nah, untuk menambahkan subbab ya kita harus membuat stylingnya lagi ya. Ini subbab ya. Jadi kita membuat stylingnya.
Nah, gitu. Gitu kok gini. Ada itunya ya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Ini kemudian ini ya dimasukkan semua ke supportnya. Mungkin ada sedikit perubahan ya, nanti bisa bisa di remove di sini ya nanti kalau mau. Nah, ini metode yang saya pakai dan sering saya ajarkan. Jadi mungkin ada teman-teman yang punya metode lebih sederhana mungkin ya, juga nanti boleh sharing-sharing gitu. Karena kan masalah teknis komputer ini kan biasanya juga teman-teman mahasiswa lebih canggih ya daripada dosennya. Oke. Nah, nanti silakan dilanjutkan ya. Nah, ini tadi sudah saya tambah. Nah, tapi yang untuk ini tadi ya, apa namanya, subbab, ini nggak bisa otomatis keluar. Nah, nggak bisa keluar. Ada yang tahu kenapa? Kenapa yang subbab tidak bisa langsung keluar? Nah, kemampuan kayak gini itu juga bagian dari literasi digital loh ya. Jadi not only about the finding information, using information, but also to ya ini mencari informasi ini ya, mencari informasi dari komputer ini, dari word ini. Kenapa ketika sudah dimasukkan subbab ya, they still disappear from the table of content. So what's wrong actually? Yeah, we should look back to the past, to the previous action, yeah. When at the first time we do a setting, yeah, for the table of content. Mungkin bisa diingat-ingat tadi ada apa yang kita lakukan untuk melakukan setting daftar isi ini. Yang mungkin yang perlu kita setting untuk menambah subbabnya. Duanya tadi Pak. Oke, Teresia gimana? Tadi heading 2, 3 seterusnya kan di Ya benar ya, kita setting di heading 2-nya. Ya, tadi sudah bab 1 ya, terus kita masuk option, nah, cari subbab. Ini kok keluar lagi ya? Nah, oke. Yes. Nah, ini otomatis ya. Untuk subbabnya dia akan keluar di bawah. Untuk nggak mau ke belakang ya. Oke, loh. Nggak tahu ya, nggak mau. Kenapa ini? Nah, sudah lah ya, mentok kayak gini. Ya, jadi itu ya, membuat daftar isi, saya rasa teman-teman mungkin harusnya sudah bisa ya, tinggal dimanipulasi. Nanti kalau ada subbab lagi, nanti kita buat stylenya
sub-subbab gitu. Boleh ya, jadi bebas. Terserah kalian ya, terserah kalian mau ngasih nama stylenya apa. Tapi style itu jadikan acuan untuk melakukan penguncian daftar isinya, ya, penguncian heading. Sebenarnya heading ya, yang benar sudah heading itu sudah benar sebenarnya. Jadi kan kita heading 1, heading 2, heading 3. Cuman kan kita kadang pengennya menggunakan settingnya kita sendiri ya, formatnya kita sendiri atau seperti apa. Oke. Saya rasa untuk dasar isi gampang ya. Ada yang ditanyakan mungkin atau ada yang kesulitan teman-teman? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan kita nih udah terlanjur dimasukin heading gitu ya, Pak. Terus mau membatalkan tuh nggak bisa, itu caranya gimana? Sudah terlanjur memasukkan headingnya, gitu kan? Iya, jadi terlanjur gitu. Biasanya kalau dibatalkan tuh otomatis kehapus juga. Itu caranya gimana ya, Pak? Oke, misal di contoh yang saya sudah buat, misal saya ingin mengeluarkan bab 2 gitu misalkan, gitu kan? Iya, Pak. Bab 2 ini ingin saya keluarkan, gitu. Ya gampang. Gimana caranya? Yang lain, mungkin ada ide nggak? Ini kan, ya berarti kata kuncinya adalah di stylenya. Nah, selama dia masih mengikuti style bab 1 ini, maka dia akan tetap terkunci di daftar isi. Supaya tidak masuk, supaya keluar dari daftar isi, kita harus merubah stylenya. Ya udah gampang aja, stylenya rubah ke yang lain, style normal gitu ya. Oke. Nah, nanti tinggal diedit sendiri aja ya. Nah, sekarang kita lihat daftar isi. Ya, harusnya bab 2 ini tadi ya. Active field, active entire field. Nah, bab 2 hilang. Ya, itu ya. Jadi yang perlu kalian ingat ya, daftar isi itu bekerja hanya berdasarkan style yang kita kunci. Ya, style yang kita kunci apa? Tadi ya, saya pakai 2 style, bab dan subbab. Itu 2 style yang saya kunci. Nah, teman-teman bebas mau pakai yang seperti apa. Masalahnya itu sorry. Dari kuncian style, dan satu lagi jangan lupa mengassign urutan ya. Urutannya 1, 2 atau 3 atau seterusnya. Ya, assign urutan juga penting ya. Jadi kalau kalian sudah stylenya banyak, sudah bagus, sudah rapi, tapi belum kalian assign angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, yang nggak akan keluar dari isinya ya. Tuh, jadi 2 hal penting di sini adalah itu. Saya nggak hafal metodenya, prosedurnya saya nggak hafal ya. Bahkan tadi saya juga mencoba mencari-cari ya. Tadi saya tanya Hamdani itu sebenarnya karena saya lupa juga lokasinya di mana. Tapi kalau komputer itu ya, kemampuan aplikasi yang teknologi sekarang itu, kalau kalian tahu cara kerjanya ya, itu akan lebih mudah dipahami sampai kapanpun gitu ya. Jadi kayak saya ini ya, saya tahunya cara kerjanya. Jadi cara kerjanya daftar isi adalah dia mengunci style, dan style itu dipanggil berdasarkan panggilan angka 1, 2, 3 yang disetting sebelum. Tuh, pemahaman saya tentang daftar isi itu. Jadi mau di apapun ya, saya tinggal muter-muter style, tinggal masukin angka setting 1, 2, 3-nya gitu. Jadi nggak perlu ngafalin pertama, buka halaman ini, buka ini, klik ini, enggak, saya nggak pernah ngafalin kayak gitu. Ya, jadi kalau saya belajar software atau komputer itu, saya cari polanya, dan ya kalau ada masalah kayak tadi ya siapa Teresia ya, Pak gimana kalau sudah kadung assign
stylenya, terus ternyata salah gitu ya, gimana nggak hapusnya? Masa dihapus manual? Ya dihapus manual bisa ya, dihapus manual ini bisa dihapus manual. Cuman kan ya nggak gitu kan, nanti kalau kita update dia keluar lagi masalahnya. Nah, keluar lagi. Nah, jadi nggak sia-sia ya ngeditnya itu. Nah, ya, tapi itu istilahnya mengedit dengan paksa ya. Kalau kalian mengedit langsung di situ mengedit dengan paksa. Nah, ya caranya keluar kan gimana? Ya udah, stylenya diganti. Gitu. Ya, karena stylenya diganti, maka dia tidak akan dipanggil di daftar isi. Karena daftar isi itu manggil berdasarkan style, bab, dan bab. So, yeah, that's it. Yeah, any more questions? Saya Pak, Oke, Asmi, silakan. dulu itu pernah bikin daftar isi kan Pak, itu daftar di daftar isinya itu kan ku beri nomor halaman I kecil itu Pak. Tapi di eh, tabelnya itu munculnya 0 Pak. Itu bagaimana? Munculnya 0. Ya. 0. Oke. Ini sedang yang kamu kerjakan sekarang, Mbak? Atau gimana? Kalau kamu sedang ini bisa share screen, nanti kita cari solusinya. Ya, soalnya beberapa kasus juga kalau saya nggak bisa lihat itunya ya apa case-nya. Ini saya stop share ya. Oke, silakan. Izin ganti device sebentar Pak. Ya, belum share screen. Izin share screen, Pak. Ya, belum diizinkan. Mungkin hostnya bisa mengizinkan. Harusnya bisa sih. Saya bukan host tadi share screen bisa. Bisa langsung share screen kok. Coba Asmi. Oke. Apa sudah terlihat, Pak? Oke, ya daftar isinya 0. Ya berarti kamu ke daftar isi itu apa? Halaman ya, kamu ke halaman dulu. Halaman itu di mana? Desain ya? Bukan. Page number. Page number itu di insert. Ya, coba di insert. Kamu ke insert dulu. Page number. Ya, di insert. Asmi, bisa itu klik insert. Insert atas itu, sebelah kanannya home. Oke, nah itu ada page number enggak?
Nah, itu ada header footer ya. Coba diedit. Format page number. Format. Bukan itu top. Yang format itu, yang di kotak. Nah, itu format. Nah, itu masalahnya. Ya, masalahnya kamu memulai di Oke. Ya, coba lihat itu. Keluarin. Halamanmu keluar nggak? Di bagian kiri. Oh, sudah keluar ya. Oh, sudah. Nah, halamannya sudah keluar ya, sudah tidak nol. Ya, masalahnya apa sekarang? Itu I-nya udah tepat ya. Yang pakai I sama yang pakai angka sudah pas belum? Belum, Yang pakai I kan harusnya daftar pustaka, daftar ini sudah. Oke, itu sudah kayaknya ya. Itu kamu satu itu kamu ganti manual atau kamu ganti sistem? Oh, udah, balik lagi ke tadi. Ini kenapa seperti ini? Karena sectionnya kamu putus di sini ya. Nah, ini sudah I. Ya sudah I ya harusnya. Itu I-nya otomatis atau manual? otomatis. Terus number. Format. Kan. Oke, sudah. Tapi di section selanjutnya harusnya halaman selanjutnya ganti angka 1 kan ya? Ya. Harusnya pendahuluan itu halaman 1 kan ya? Iya, Pak. Nah, di sini kamu sectionnya harus di break. Ya. Sectionnya di break. Break section itu nah itu benar. Page number lagi, setting page number lagi. Nah, sectionnya udah, itu lihat ya, sectionnya udah kelihatan beda ya. Nah, insya Allah nggak akan nyambung. Nah, sekarang kamu format lagi, ganti angka, mulai dari 1. Dikeluarkan. Nah, udah di refresh, daftar pustakanya di refresh. Nah, sudah. Ini yang I cuman daftar isi tok ini. Harusnya kan ada apa lagi? Lembar pengesahan ya harusnya. Iya, Pak. Tapi ya, ini dipisah. Ada yang itu bisnis. Nah, nanti ditambahi aja. Tambahin halaman kosong gitu ya, supaya kan nggak enak masa ini cuma Pak sendirian dia. Oke, sudah ya berarti ya? Atau ada lagi? Sudah, Pak. Terima kasih. Oh ya, Pak, itu dulu pas sama-sama. saya bikin daftar isi itu pas otomatis heading kayak urutan pakai yang sudah nomornya ada. itu malah berantakan, Pak. Urutan nomornya gimana maksudnya? Ini kan ada 3.1, 3.2 begini, Pak. Itu dulu kan ada poin 3.1.1, 3.1.2 gitu, Pak. Tapi kalau aku kasih heading 2 itu malah kayak berantakan jadi langsung 3.2 gitu, Pak. Coba sih, heading 2-nya sudah ada. Itu di kemarin-kemarin, Pak, di file lain. Oke, harusnya ya nanti dia akan lebih menjorok ke dalam sih ya. Dan harusnya otomatis gitu. Jadi misal ada 311 ada 311. Sebentar, Pak, tak carikan filenya.
Oke, ya mungkin yang lain sambil nunggu. Silakan sambil nunggu Asmi share. Jadi bimbingan membuat makalah jadinya. Ini nggak apa-apa. Memang tujuannya pertemuan ini adalah itu ya kalau saya lihat. Oke. Ya, yang seperti Coba di daftar isinya. Oke. Ya. Oke, 321 kamu di blok. Dia masuk. Stylenya dia masuk apa itu? Heading 2. Heading 1 yang mana, heading 2 yang mana, heading 3 yang mana? Harusnya heading 3 kan nih. Kayak gitu dah. iya. Ya, heading 3. Nanti kamu nge-sign angka 3. Oke. Kayaknya sudah otomatis kalau heading 1, 2, 3. Coba di refresh daftar pustakanya. Oke, itu udah jadi heading 3 itu. Ya, udah jadi heading 3 toh. Nah, ya karena heading 2 ya, jadi dia nyampur di heading 1. Oke, gitu ya. Ya, itu main-main heading ya. Saya sih ingat daftar isi itu dia main-main di heading sama main di assign angka 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 di setting daftar isinya itu sendiri. Iya. Sudah, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, silakan. Bisa ya, ada lagi yang lain? Oke, kita lanjut ya. Terasa ini ya. Kita lanjut dulu ya. Sementara saya lupa tadi nggak saya rekam tadi. Ya, sekarang daftar gambar ya, daftar gambar, daftar tabel pada intinya sama. Ya, kita menggunakan caption ya. Ini saya cari gambar, mana gambar ini. Nah, ini ya. Gambar. Nah, gambar ini kita bisa otomatisasi. Ya. Kita gunakan gambar titik 2.1 ya ini ya. Nah, sama juga di reference, kita cari caption ya. Nah, kita masukkan caption. Nah, kita bisa buat sendiri ya. Atau gambar 2 titik ya. Nanti 1 dan yang lainnya dia akan meneruskan sendiri. Nah, kemudian kita paste ini. Ya. Nah, ini otomatis ya, berarti kelihatan di sininya. Angka satunya kan ke highlight ya, nanti satunya otomatis. Gitu. Nah, kalau saya ya, nggak tahu teman-teman kalau ada cara lebih singkat, saya biasanya ini saya copy. Oh, beda. Ini sudah ganti tabel ya. Gambar saya butuh gambar sebenarnya. Nah, ini gambar. Nah, ini gambarnya ya, gambar 4. Oke.
Nah, karena ganti ya, maka saya harus buat lagi. Nah, metode gambar 4 titik. Ini 84.2 harusnya ya. Saya paste di sini 84.1. Saya update. Nah, jadi 2 gitu. Ini nggak kali ya. Di sini 84.3. Ini metode saya sih ya. Kayak teman-teman punya metode lain yang lebih singkat, silakan. Ya, ini metode yang menurut saya paling singkat. Nah, otomatis 4.3. Empat, udah kayaknya ya. Ini gambar ya. Yang saya setting gambar ya untuk apa? Untuk tabel, saya rasa logikanya mirip, bukan mirip lagi, persis ya, logikanya persis. Sekarang daftar gambar ya. Oke, saya masukkan daftar gambar di sini. Jadi sama ke reference di sini insert table of figure. Link. Ya, ini saya rasa nggak perlu diedit karena kita cuma menggunakan satu setting ya. Oh, yang awal nggak keluar ya. Nah, ini tergantung ini ya yang kita buat tadi ya. Saya tadi punya nah, ini metode saya dalam membuat gambar ya. Jadi teman-teman silakan, mungkin ada yang Pak, saya punya yang lebih praktis daripada caranya Bapak gitu. Saya kan pakai dua dua ya, tergantung karena gambarnya saya malas otomatis gitu. Saya otomatisnya di belakangnya gitu. Jadi seperti itu ya untuk tabel gambar ya, tabel juga sama. Itu metode yang saya gunakan, mungkin bisa dipakai teman-teman, atau mungkin teman-teman punya metode yang lebih praktis lagi, silakan ya, nggak masalah. Bukan ini metode yang paling benar, tidak ada metode yang benar ya. Dalam pemanfaatan teknologi tidak ada yang benar ya. Yang ada ya semuanya tergantung kenyamanan masing-masing pengguna teknologi itu. Oke. Ya, ada yang ditanyakan? Oke, sudah ya, aman ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Bapak mungkin, Santi, Lucia.
Ini Sakti lagi dengar tadi Sudah Pak, sudah jelas. sudah jelas. Sylvia, Sudah Pak. oke. Ya. Ya, Naura. Nah, ini lagi AFK ini ya. Ya, Naura. Eka Ayu. Sudah Bapak. Oke. Ini saja ini kemana ya ini? Tinggal pilot mungkin ya. Oke, nanti ditunggu. Kita lanjut ke bagian yang cukup. Halo Bapak, mohon maaf. Ya, gimana? Sudah belum tadi? Untuk sudah apa ya Bapak? Mohon maaf Bapak, saya habis dari toilet. Ya, membuat daftar gambar tadi. Ada masalah atau tidak? Sudah Bapak. Tadi ya sudah dari caption kan, Pak. Oke. Ya, jadi kita ke bagian yang terakhir ya, bagian daftar pustaka. Jadi di sini kita akan membuat kalau di manajemen daftar pustaka ya. Jadi kenapa kita perlu membuat ini? Kita perlu memanfaatkan ini karena ini akan sangat bermanfaat sekali ya buat teman-teman, terutama kalau kutipannya banyak ya, terutama kalau kutipannya banyak. Nah, misal ini ya, Dukun sama Kosa. Ini saya demokan ya, gimana caranya, gimana pemanfaatannya. Bentar. Kalau teman-teman saya rasa belum ada ini ya, Mendeley ini ya di Office-nya. Kalau sudah ada, berarti sudah pernah pakai. Kalau belum, mungkin nanti kita akan coba install ya. Oke, Dukun Kosa ya. Tahap sana. Jadi bisa disetting hanya tahun gitu ya, hanya tahun atau hanya nama ya, atau nama dan tahun. Ya, tapi saya ingin demokan dulu beberapa canggihnya ini ya. Oke ya, udah otomatis. Advertising sudah, advertising terus. Ini sudah otomatis nih. Terus nggak ada. Ada otomatis atau belum? Nah, belum otomatis itu. Jadi kalau berhenti.
Belum saya masukkan ini ya. Nah, ini kalau belum dimasukkan nggak bisa. Lagi nggak ya? Oke, sementara itu ya, ini saya demokan apa kelebihannya kita menggunakan daftar pustaka Mendeley ini. Sebenarnya punyanya Office juga ada ya, tapi punyanya Mendeley ini lebih canggih lah menurut saya. Nah, ketika sudah kita setting ya, kita tinggal ini insert bibliografi. Ya, dia akan langsung ini kebetulan tadi contohnya saya cuma 3 ya. Nah ini kalau ada banyak bisa langsung keluar ya. Penulisnya, judulnya, nama jurnalnya, bahkan alamatnya ya. Nah, bisa keluar semua sampai tempat downloadnya juga ya ini keluar juga. Dan ditata ya, ditata sesuai format daftar pustaka yang sudah ada di Word-nya. Nah, jadi itu ya kalau sudah kita bisa pakai Mendeley. Nah, sekarang gimana cara menginstalnya ya? Nah, cara menginstalnya pertama teman-teman harus pakai akunnya UNESA ya. Sementara bisa saya rasa. Silakan ke mendeley.com. Nah, referensi manajemen software. Saya rasa aman ini ya. Nah, saya tidak tahu ya. Dulu sih tahu saya UNESA semuanya sudah bisa masuk otomatis ya. Jadi kalau kita bisa sign in ya. Nah, coba teman-teman pakai akun UNESA-nya. Oke, saya bisa ya. Saya coba dulu. Oke, silakan ya. Kalau belum, kalian bisa create account ya. Jadi bisa create account dan kalian perlu download Mendeley for Desktop. Oke, saya tunggu. Silakan kalian kalau belum bisa masuk silakan create account. Setelah itu, setelah create account kalian bisa download file Mendeley desktopnya di sini ya. Untuk yang pakai Windows ini, untuk yang pakai Mac ini, untuk yang Linux ini ya. Jadi silakan download. Nah, nanti akan keluar seperti ini ya. Nah, ini saya coba keluar aja dulu. Oke. Ya, silakan ya. Silakan download, install, sambil nunggu install, silakan kalian create account. Ya, misal ini nggak bisa ya. Kita harus create account. Create account tadi. Create akunnya ini pakai akun UNESA atau akun pribadi? Pakai akun Indonesia saja nggak apa-apa. Karena ini urusannya akademik nanti ya. Tapi kalau masih mau pakai akun pribadi juga saya rasa nggak apa-apa sih. Ya bebas ya, bebas. Cuman teman-teman harus tahu ya, masalahnya nanti ketika kalian lulus, akun UNESA-nya itu tidak bisa dipakai lagi sih. Itu mungkin kelemahannya ya. Kalau kalian memang berencana menggunakan Mendeley ini sampai seterusnya, ya, mungkin bisa pakai akun pribadi sih. Karena akun UNESA kalau kalian sudah lulus itu sudah nggak bisa dipakai. Nah, silakan ya. Silakan daftar, create account, sama install Mendeley desktopnya. Kalau sudah, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Kami menunggu azan juga.
Oke, eh, yang sudah sampai muncul ini ya, welcome to Mendeley ini, silakan angkat tangan ya. Silakan raise hand.
Oke, sudah 9 orang ya, aman. Yang lain? Oke. Sahda, gimana? Sahda, Anesia, Zaki? Nanti ini mungkin kalau tahun lalu prosedur seperti ini keluar di UAS ya sebagai pilihan ganda gitu kalau tidak salah. Jadi prosedurnya apa yang harus dilakukan, nah itu UAS-nya nanti kan pilihan ganda soalnya. Saya ingat ada satu soal yang membahas terkait penerapan pengelolaan reference sama dasar isi. Ya nggak banyak sih soalnya ya, kan ya pengaruh aja ke 30 soal kalau saya total soalnya. Ya, masih Sahda, Anesia, Malia, Asmi. Saya sudah pakai mendelay dari dulu, Bapak. Oke. Ya Ya, sudah, saya ya sudah. berarti sudah semua berarti. Ya kalau sudah bisa ya udah langsung angkat tangan aja. Jadi saya nggak perlu jelasin gitu. Yang sudah bisa, oke. Tinggal 4 orang lagi nggak apa-apa lah, nanti bisa mengikuti ya. Mungkin sekarang diturunkan aja, tangannya diturunkan semua. Oke. Yang sudah bisa Mendeley berapa orang? Yang sudah bisa Mendeley bisa angkat tangan. Yang sudah menggunakan Mendeley dan bisa menggunakannya, angkat tangan. Baru satu. Saya pikir kalau banyak ya, banyak. Empat orang. Ya maksud saya kalau semuanya sudah bisa Mendeley, saya rasa nggak perlu terlalu detail gitu ya, saya menjelaskannya. Oke. Oke, terima kasih. Siapa? Tania, Sylvia, Mela, sama Amalia ya. Sementara itu dulu. Aduh, saya lupa rekam. Halo, halo. Lupa. Kalau apa terlanjur. Oke. Ya, jadi mungkin kita bisa ya tetap mungkin kita coba bersama. Jadi silakan ya yang sudah tadi mendaftar dan berhasil
silakan masuk dengan akunnya yang sudah didapatkan. Ya, nanti supaya nggak bolak-balik sign in ya, ini dicentang. Nah. Oke, jadi mungkin tampilannya berbeda dengan saya ya beberapa. Ya ini karena saya sudah banyak memakai sejak lama ya, sudah berapa tahun saya pakai ini. Jadi istilahnya daftar library saya cukup banyak ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya ada artikelnya ini ya, artikel. Ini ada yang ada filenya, ada yang tidak ya. Yang seperti ini dia tidak ada filenya. Sedangkan yang ini dia ada file. Kita bisa langsung buka filenya untuk kita pelajari misalkan. Kalau yang nggak ada filenya ya cuma ada ini aja. Nah, ini namanya metadata ya. Nah, bagian ini namanya metadata. Artikel yang bagus itu kalau metadatanya kalau kita download itu lengkap. Ya. Kalau nggak bagus biasanya ya berantakan ya. Contohnya ya mungkin ini sih. Ya ini nggak banyak informasi yang bisa kita, bahkan penulisnya aja mungkin saya rasa salah ini ya. Masa penulisnya pembelajaran? Karena sebenarnya ini pusat asesmen dan pembelajaran ini bukan nama ya, lembaga ini sebenarnya. Tapi ditulisnya seperti itu. Nah ini juga masalah Mendeley juga ya, namanya alat ya, harus kita bisa istilahnya kita coba perhatikan. Nah gitu ya, otomatis deh. Nggak bisa. Ya, nanti diedit secara manual gitu. Itu ya. Nah, untuk memudahkan lagi kita biasanya mendownload dua hal ya. Jadi supaya keluar seperti saya ini ya. Ini kan saya keluar satu blog sendiri di Mendeley untuk Microsoft Word. Nah, caranya seperti apa? Caranya ini. Ada tools, kemudian nah ini kalau saya karena saya sudah install, maka tulisannya uninstall. Ya. Jadi saya nggak akan ngeklik karena saya, kalau teman-teman tinggal diklik aja install MS Word plugin. Nah, silakan. Jangan lupa Office-nya ditutup ya. Word-nya ditutup dulu. Ya. Jangan lupa Word-nya ditutup dulu. Semua yang Word ditutup semua. Tapi kalau nggak gitu dia nggak mau install. Oke. Word ada lagi. Oke, aman. Nah, itu langkah selanjutnya ya. Jadi silakan install MS Word plugin. Ya, jadi setelah install MS Word plugin, ya, supaya ini keluar di kayak saya ini ya, ini saya ada Mendeley di apa ini? Di Chrome ya. Saya punya Mendeley yang ada di Chrome. Kenapa saya ada Mendeley di Chrome? Tujuannya adalah ini, ya. Saya males kayak nambah manual gitu ya. Nah, bisa nambah satu jadi agak males gitu ya. Nah, ada cara yang mudah ya. Yang pertama adalah mengimpor datanya dari Mendeley Chrome atau Mozilla juga bisa ya. Caranya dari tools install web importer. Nanti kita akan dibawa ke websitenya Mendeley ya untuk install web importer yang ada di sini. Nah, ini ya, jangan lupa ini get web importer for Chrome. Nah,
Nah, ini karena saya sudah terinstall pluginnya, saya nggak perlu karena malah saya remove ya malah. Jadi ini ya dua hal. Jadi teman-teman kalau pakai Chrome ya dia akan membawa ke Chrome. Kalau pakai Mozilla ya pakai Mozilla. Kalau pakai Safari kayaknya juga ada ya yang pakai MacBook. Nanti dia akan bawa ke Safari MacBook. Oke, tinggal diinstal aja. Nanti tunggu beberapa saat sampai logo Mendeley-nya muncul di sini, muncul di kanan atas sini. Oke, silakan. Ini juga sangat membantu ya. Saya pada zaman dulu S1 itu belum ada yang kayak gini ya. Apalagi internet agak sedikit ya masih yang internet pada zaman itu. Kalau sekarang kan kalian di kampus bisa internetan ya, bebas. Kalau dulu itu sangat sedikit yang bisa internetan ya. Terus, nah untuk data-data kayak gini saya biasanya ke warnet gitu ya, saya catat manual satu-satu data kayak itu. Nah, kalau sekarang teman-teman nemu artikel bagus ya, oh ini artikelnya bisa saya masukkan untuk makalah ini misalkan makalah mata kuliah literasi digital misalkan, atau makalah pembelajaran inovatif misalkan. Nah, caranya seperti apa ya? Nggak perlu memasukkan manual ya, nggak perlu memasukkan manual. Kita bisa cara pertama langsung web importer dari ini tadi ya. Nah, paling gampang itu kita cari dari Scholar ya. Nah, oke, misal sains, literasi, teknologi, apalah itu ya, misal temanya mirip. Oke, misalkan ini ya, kita buka. Kita buka dulu ini, kemudian nah ini biasanya langsung keluar di sini, view PDF ya. Nah ini juga bisa diklik. Oh ya, sebelum itu kita bisa sign in dulu ya, sign in dengan akun yang sama. Nah, otomatis kalau login dia akan keluar di sini. Nah, ini artikelnya apa? Ini ya, benar ya, Science Technology Interaction, Application for Science Literacy. View PDF-nya ada. Oke, kita bisa mau buat foldernya juga boleh, atau mau taruh di luar juga nggak apa-apa. Ya, taruh luar aja dulu nggak apa-apa, kita add. Nunggu sampai selesai motornya. Nah, sudah ya. Kita ke sini. Loh, kok belum ada apa tadi? Pecandu KSS. Nah, jangan khawatir ya. Pokoknya tiap kalian update, ambil nyimpen daftar referensi baru, jangan lupa disinkronize ya. Dia akan sinkronis data kita dulu. Ya, tidak mau. Oke. Nah ini ya. Nah, kalau nggak ada di al dokumen ya karena ini ya keluar juga akhirnya. Kalau nggak ada di sini aja sedikit. Nah ini dia langsung masuk ya. Nah lengkap ya, judul, penulis, nama jurnal, tahunnya, volume, nomor, halaman, sampai aspeknya pun dia masuk lengkap. Halamannya, URL-nya, PDF-nya pun bisa. Jadi kalau kita buka di sini, nah kita bisa baca di sini. Nah, gitu ya. Ini kelebihannya kalau kita pakai web importer. Jadi kita bisa langsung tanpa manual memasukkan manual ya. Nah, kalau sudah kayak gini, pecandu Kajas ya, saya bisa Word ya.
Nah, misal saya butuh Kajas gitu ya, ya udah saya panggil Kajas. Ya, Kajas. Nah, ini ya, jadi tinggal namanya aja, kata kuncinya aja yang dipakai. Nggak ngerti bisa apa enggak itu. Iya, tinggal dimasuk. Bisa, tinggal lo. Nah, langsung masuk ya. Oke, gitu. Itu cara pertama yang ya menurut saya cukup praktis ya dalam mengelola referensi. Nanti kita dulu tinggal gitu. Nah, itu cara pertama mungkin ya. And there is another way ya to use it ya. If you cannot find the websites ya, you can in case you cannot find the website, but you have the file ya. You have the file like this ya. EJ 884 oh ini artikelnya ini sesuai dengan anu saya nih Pak. Oke, ya sudah. Kita langsung ke Mendeley-nya ya. Kita tambahkan file di download. Nah, langsung masuk. Dan ininya langsung masuk semua juga. Ya, cuman ya teman-teman tetap ya, walaupun otomatis kadang ada yang perlu kita cek juga ya, hati-hati. Jadi tetap harus dicek, sel sudah masuk, ini sudah benar nggak Xiong Liu, Feng Liu ya. Oke, terus judul artikelnya benar, nama jurnalnya, volumenya. Oke. Ya, nah, jadi seperti itu ya. Nah, misal saya mau panggil si Liu juga, ya. Nah, dia langsung masuk ya. Nah, ya, kalau tahu daftar pustaka, tinggal keluar si Kajas sama si Liu. Ya, I think that's it ya for the tutorial ya, simple tutorial ya untuk using Mendeley. Ada yang ditanyakan? Sudah berhasil? Atau masih bingung? Silakan, mumpung masih ada waktu kita masih bisa bantu untuk membantu Mendeley ini. Yang sudah berhasil memasukkan seperti saya ya. Jadi ada dua cara yang saya rasa paling praktis ya. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan web importer ya, langsung dari webnya. Tapi kalau webnya nggak ketemu atau nggak ada linknya ya misalkan, tapi teman-teman punya file PDF-nya, nah, tinggal di upload aja lewat Mendeley, dia akan otomatis masuk. Itu tergantung kalau metadatanya bagus ya. Jadi ada jurnal-jurnal yang memang bagus, yang dia cukup rapi lah kalau kita sebutnya. Itu metadatanya itu otomatis insya Allah akan fix ya, akan tepat ya. Sedangkan kalau ada jurnal atau artikel yang tidak jelas ya, kadang metadatanya berantakan. Nah, itu harus dirapikan manual. Ya. Cuman secara umum overall ya saya lihat ini sangat membantu sekali ya, minimal mencatat referensi apa saja yang saya baca. Dulu itu saya masalah yang sering terjadi bagi saya adalah saya sudah menuliskan ya referensinya itu saya kutip misal di bab 2 misalkan dari si A, si B gitu saya tuliskan. Seringkali itu filenya itu lupa saya taruh mana, padahal belum saya masukkan daftar pustaka, filenya lupa saya taruh mana. Lebih parah lagi saya lupa download di mana artikelnya. Gitu. Kalau sekarang ada Mendeley ya pasti kita simpan ya link downloadnya sama file PDF-nya bahkan. Nah kalau dulu enggak, itu salah satu masalah saya juga, masalah terbesar saya waktu menulis artikel ini. Jadi seperti itu. Ya, saya rasa cukup ya.
Yang sudah berhasil angkat tangan. Nah, berarti yang berhasil ini jangan-jangan. Bukan ngajar jam 10.20, 10.30. 12. Okay, that's it ya. That's it for today ya. So I think if you have more difficulty in finding the reference in applying the reference into the article, you may discuss with me in the group or in the next session maybe if it is possible. So because of the time I think we must end this meeting. Thank you for your attention I hope this meeting can help you to develop your article better in order to make it more efficient and effective in some way Thank you for your attention I'm sorry if there is a mistake during the teaching of this day see you next week next week I hope if it is possible we can have the offline but we will discuss later the possibility to have offline meeting or not because we really need a computer lab to do this meeting, to do the further meeting. So thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Thank you.